Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat seragamnya bisa dipastikan ya, beliau adalah sosok yang sering kita lihat ya, tentunya dari lembaga pemerintahan. Dan kali ini Pak Yudi ingin memperkenalkan beliau, yaitu Bapak Sofyan ya Pak. Ya. Pak Sofyan Gunadi ya Pak ya? Hernadi, betul. Atau ulangi lagi ini. Ya, Pak Sofyan Hernadi ya. Beliau adalah seorang kepala bidang kebersihan di DLHK ya Pak ya. DLHK itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Wah, bahasanya aja namanya udah jelas ya, kita mau mengarah kemana nih ya. Dan kami sengaja mengundang Pak Sofyan ke sini tentunya ingin memberitahukan kepada kalian ya, bagaimana sih Kota Bandung ini ditangani oleh beliau. Yang jelas Pak Sofyan ini tentunya udah berapa lama Pak di Bandung ini Pak sebagai kepala bidang? Saya sejak lahir. Oh, sejak lahir. Sebagai kepala bidang sudah berapa lama Pak? Saya kepala bidang itu dari tahun 2017. 2017. Jadi mau 5 tahun lah ya. Oh, udah 5 tahun. Mau 5 tahun. Kayak di presiden ya, 5 tahun kan di presiden. Amin, banyak jadi presiden Pak. Baik, sebagai kepala bidang nih Pak ya, kepala bidang tentunya concernnya sangat luar biasa terhadap lingkungan. Bapak lebih ke mana nih? Lingkungan hidupnya ini atau kepada kebersihannya? Ya tadi sudah sampaikan Pak Yudi ya, ya. Anak-anak sekalian, bahwa saya sebagai kepala bidang kebersihan. Jadi namanya saja sudah kebersihan, pasti kaitannya dengan pengolahan sampah. Nah, kalau bicara sampah kan pasti semua juga termasuk anak-anak sekalian juga tiap hari mengeluarkan sampah. Jadi selama manusia hidup pasti dia akan menghasilkan sampah. Gitu. Jadi saya tugas sehari-hari bagaimana sampah ini terkelola dengan baik, tidak hanya bersih. Karena kalau bicara bersih itu gampang. Jadi kalau bicara bersih dia hanya memindahkan masalah. Jadi kalau misalkan anak-anak sekalian buang sampah kan pengennya di rumah tuh bersih. Betul. Tapi bersih itu dengan cara apa? Kan biasanya sekarang dengan cara dibuang ya. Iya. Dibuang kemana saja kan? Kalau yang nggak benar mah ya. Tapi kalau yang benar mah dibuang pada tempat sampah gitu ya. Tapi itu hanya memindahkan masalah. Karena apa? Setelah nanti dibuang ke tempat sampah, kemudian itu nanti diangkut oleh mamang gerobak ya, yang suka bawa gerobak atau bawa motor sampah gitu ya, dibuangnya kemana? Ke TPA. Jadi nanti di kita bersih, di rumah kita bersih, di daerah orang lain kotor. Sampahnya dibuang ke sana, sampahnya numpuk di tempat pembuangan akhir namanya TPA. Nah, kalau di sana hanya dibuang, dibiarin saja, lama-lama numpuk, gitu ya. Begitu numpuk, nggak ada lagi buat buang tempat sampah, kita mau buang kemana? Sudah habis lahannya, gitu ya. Jadi Gitu. mengelola itu bukan hanya di tataran Bukan hanya bersih, betul, bukan hanya bersih gitu ya. Jadi mengelola juga di rumah gitu ya. harus mulai dari Rumah. yang dihasilkan sampah di mana? Di rumah. Atau istilah kita menghasilkan sampah itu paling tepat mengelolanya mulai dari sumber. Nah, sumbernya kan kita semua. Betul. Nah, kalau kita tarik ke misalkan ke agama ya, mungkin nih anak-anak sekalian kan sangat Islami gitu ya. Jadi apakah kita tidak berdosa ketika misalkan kita membuang sampah, kita buang ke tempat lain, di tempat lain menyebabkan bencana? Kan itu berarti perbuatan siapa? Perbuatan kita juga. Berarti kita zalim itu kepada siapa? Kepada lingkungan. Kalau sampai menimbulkan misalkan kan, dulu kita pernah kejadian tahun 2005, TPA Lewi Gajah di tempat buangan sampah Kota Bandung, Kota Bandung itu meledak, longsor, sampai korban jiwa 141 orang. Bayangin, gara-gara sampah kita orang meninggal. Sebesar itu masalahnya. Karena kita biarkan terus berpuluh-puluh tahun seperti itu. Sehingga saat ini kita bagaimana caranya? Yuk kita mulai mengelola sampah. Jadi bukan hanya membersihkan, mengelola sampah. Nah, seperti apa mengolah sampah? Itu dia pertanyaan. Itu mungkin pertanyaan besarnya. Mengelola gitu. itu seperti apa? Tahapan di rumah tentunya Pak Ya. ya. Anak-anak nih di rumah ketika punya sampah mau diapain nih? Gitu. Idealnya seperti apa sih Pak? Yang penting gini dulu, ngaku dulu lah. Oh, betul. Ngaku dulu kita buang sampah nggak? Iya. Pasti buang sampah kan? Betul. Sampah yang dibuang seperti apa? Pasti macam-macam kan? Betul. Wah, ada plastik, ada kertas, ada makanan segala macam itu campur kan, mas sampah itu kan. Nah,
kita sebenarnya punya yang namanya Kangpisman. Nah, mungkin anak-anak sering dengar ya, kalau ada lihat kayak orang gitu ya pakai ikat terus kayak gini gitu ya, itu Kangpisman. Di Kangpisman itu bukan nama orang. Kadang-kadang ada yang nanya, Pak Sofyan Kangpismannya mana gitu kan. Kangpisman itu singkatan sebenarnya. Namanya Kangpisman itu singkatan dari kurangi, kangnya, pisnya pisahkan, mannya manfaatkan. Atau mungkin kalau anak-anak sering dengar dulu namanya 3R. Reduce, reuse, recycle. Itu kan sekarang kita pakainya Kangpisman. Jadi sampah itu pertama bisa dikurangi. Caranya dengan apa? Ya kalau misalkan kita beli minuman, kalau bisa bawa tumbler gitu ya, mengurangi kemasan plastik gitu ya. Terus juga kalau makanan itu kalau kita ngambil habiskan. Kalau istilah Islamnya jangan mubazir. Berarti kalau mubazir itu temannya siapa? Temannya setan ya. Kalau lihat film horor pada takut ya, lihat setan. Nah, kalau kita boros gitu ya, kita mubazir berarti diri kita setan. Gitu kan, berarti temannya setan. Beli makan juga dihitung-hitung ya, kira-kira cukup buat perutnya atau tidak ya. Kita kan bisa ngukur ya. Gede perut saya segede mana itu bisa ngukur kenyangnya kita kayak gimana. Itu kan kurangi. Hal yang sederhana sebenarnya. Kalau mungkin di program sekolah di sini kan sudah tidak bawa lagi harus bawa tempat makan gitu ya, dengan tumbler gitu. Itu salah satu upaya mengurangi. Atau kalau belanja beli cilok atulah jangan pakai kresek atau ciloknya ya. Ciloknya cuma kecil, kreseknya gede. Itu pasti kan kresek nanti dibuang. Itu kurang. Nah, yang tidak kalah penting lagi ada pisahkan. Jadi kalau sampah itu tercampur segala macam di satu tempat sampah, itu pasti akan jadi bau. Karena ada namanya sampah organik yang dia kalau dibiarkan dia akan membusuk. Kalau secara istilahnya teorinya mah dia fermentasi gitu ya, membusuk. Dan itu yang menimbulkan bau. Tapi kalau kita pisahkan, jadi konsep Kangpisman ini dipisahkannya ada 3. Sampah anorganik. Anorganik itu yang sulit terurai ya, kayak misalkan plastik, kertas, kaleng, kaca, segala macam, logam gitu ya. Kemudian yang kedua sampah organik. Nah, organik itu yang mudah terurai, bukan sampah basah sama kering ya. Karena ada istilahnya anorganik sampah kering. Itu kan kalau organik sampah basah. Jadi ketika plastik basah itu sampah basah. Bukan. Kalau sampah organik itu yang dia memang bahannya dari alami, kayak daun-daunan, sayuran, yang dia memang mudah membusuk. Nah, kalau di luar itu ada yang namanya sampah residu atau lainnya, yang dia sifatnya kemasan kecil-kecil kayak bungkus permen gitu ya. Yang gitu-gitu. Itu masuknya ke ini. Karena kalau sampah anorganik itu cenderung yang bisa dijual kembali. Tapi kalau yang sampah kecil-kecil gitu ya, yang bungkus-bungkus itu kan masuknya ke residu. Nah, yang organik itu memang harus perlakuan khusus. Jadi dia harus disimpannya di wadah yang tertutup. Bau itu kan karena dia ada oksidasi ya, dari oksigen luar dia masuk, atau misalnya ada lalat yang dia masuk situ, dia bertelur, sehingga itu akan mengurai organik, jadi akan bau. Tapi kalau kita masukkan ke ember misalnya, kita tutup nggak akan bau. Nah, kalau sudah jalan kurangi, pisahkan, baru manfaatkan. Jadi semua sampah itu kalau sudah memisahkannya benar, dia bisa dimanfaatkan. Anorganik misalkan kan, yang plastik, kertas, itu kalau dikumpul-kumpul, kalau ada yang suka bawa karung tuh, kalau kita istilahnya pemulung gitu ya. Nah, itu bagi mereka itu uang. Kalau kita misalkan ya, kalau dalam Islam senyum aja sudah sedekah, apalagi ngasih barang. Kalau kita nggak ngasih uang, kan bisa ngasih sampah. Ya, sampah yang dikasih sampah apa? Sampah anorganik. Sehingga kita ada namanya sedekah sampah. Itu ya sedekah. Bagi orang itu jadi uang, gitu kan? Kita bisa sedekah. Berarti kuncinya pemisahan itu ya. Dan Kangpisman itu harus dijalankan semua. Kalaupun tidak, minimal 2 lah. Kurangi, pisahkan. Yang memanfaatkannya bisa orang lain. Tapi kalau ini tidak dipisahkan, orang lain juga kan males. Dikasih sampah kita ya, harus dia misah-misah, aduh capek. Mending udahlah buang. Nah, kalau dibuang, mending kalau tadi saya sampaikan, dibuangnya ke tempat yang benar. Tempat sampah, atau kita masukin ke truk sampah ya. Tapi kalau dibuang kemana saja, apalagi sekarang musim hujan, tiba-tiba aja, ada air nih, alung aja ke sungai ya. Jangankan sampah ke sungai, ada yang namanya kasur
ada yang namanya kursi itu masukin semua ke sungai, itu lebih parah lagi. Jadi memang kalau kita bicara bencana gitu ya, sebenarnya kan yang membuat bencana tuh bukan Allah ya. Allah nggak mungkin berbuat dolim, kitanya sendiri yang membuat bencana itu. Dan akhirnya apa? Ya muka bumi ini rusak bukan oleh siapa-siapa, oleh kita sendiri. Tapi kalau kita semua dari setiap orang punya keinginan untuk memperbaiki bumi ini dan kita kompak semuanya, pasti akan menang. Tapi ketika setiap orang berpikir saya mah biarin aja, ada orang lain yang ngurusin, semua bilang gitu, akhirnya nggak ada yang ngurusin. Nah gitu. Jadi itu memang kuncinya itu diri kita sendiri. Kalau kata Agim ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari saat ini juga, jangan ditunggu. Kalau daripada kita udah terjadi bencana, barulah kita sadar. Iya. Gitu. Kalau udah terjadi banjir, rumah kita kebanjiran, baru sadar ya. Gitu. Iya, nah, gitu mungkin Pak Yudi. Luar biasa ya Pak Sofyan ini dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Itu pengalaman loh anak-anak ya, dan ini juga secara langsung ataupun tidak langsung sudah mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan nih mulai hari ini. Dan mungkin Pak Sofyan bisa ngasih pesan nih yang paling penting, karena anak-anak sekarang tuh kan suka jajan di mana saja, buang sampahnya di mana saja juga gitu ya. Kemudian ya macam-macam lah. Akhirnya mereka justru tidak sadar gitu ya, membuang sampah yang kemudian membuat masalah lebih besar lagi. Nah, hal terkecil sebenarnya yang bisa dilakukan oleh anak-anak sekalian, pertama, membiasakan diri menyimpan sampah. Menyimpan sampah. Kalau ditemukan ada tempat sampah, kemudian lebih jauh lagi melihat, yang organik harus kemana, anorganik harus kemana, yang tadi residu harus kemana. Nah, maksud menahan sampah itu kadang-kadang kan sampah itu ada tumpukan sampah karena ada temennya. Kalau nggak ada temennya mah nggak ada. Kalau misalkan di jalan ya bersih, ketika kita makan permen, bungkus permennya kalau lingkungan bersih kita bingung, malu kan. Tapi kalau ada temennya satu nebeng gitu ya. Lama-lama numpuk tuh semua jadi titik sampah gitu ya. Minimal tahan. Jadi kalau punya sampah tahan. Toh kita yang buang sampah. Kalau saya sakuin. Barusan saya makan buah anggur gitu ya, nggak ada tempat sampah, saya sakuin. Toh nanti ini juga akan dicuci. Karena kita sendiri. Pertama, sampah kita tanggung jawab kita. Karena sampah itu dihasilkan oleh diri kita. Kita harus bertanggung jawab. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar memisahkan sampah. Dengan konsep Kang Pisman tadi, kita harus tahu, sampah anorganik apa? Sampah organik apa? Sampah lainnya atau residu apa? Ada Bapak Ibu guru ya, nanti diajarin. Bahkan orang Jepang aja bisa memisahkan minimal 12 jenis sampah anak SD. Orang Jepang makan apa? Anaknya, anak kecilnya makan nasi ya? Sama ya. Matanya berapa? 2 juga ya. Hidup sama aja. Sama, apa yang beda? Kesadaran hatinya. Karena dia pernah merasakan dulu Jepang itu negara yang hancur lebur, dia ingin bangkit, ingin bagus negaranya. Jadi kalau kita ingin bagus negara kita, mulai dari diri kita. Ibaratnya kalau saya dengan Pak Yudi ya, yang udah lebih senior dari anak-anak ya, jangan mewariskan air mata bagi anak-anak kita itu. Wariskanlah mata-mata air. Jadi janganlah mewariskan bumi ini dalam keadaan rusak. Nanti anak-anak sendiri yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Kan khalifah. Ini diminta pertanggungjawabannya. Apa yang kamu lakukan di muka bumi? Kan itu. Padahal bumi diciptakan dalam keadaan bagus. Kita sendiri ngerusak. Gara-gara apa? Satu bungkus permen, ketika dia ada teman-temannya, jadi satu gunung. Kalau cuma satu, dia cuma satu. Diri kita yang berubah, yang lain berubah, semua sama-sama kita berubah. Tapi kalau ngandalin orang lain, biarin ada mamang gerobak yang nanti ngangkut. Cek si mamang gerobak, biarin aja. Semua akhirnya biarin. Ketika sudah jadi bencana, bisa terjadi banjir gara-gara sampah. Yang kena bukan hanya orang yang di pinggir sungai, kita juga bisa kena. Ya, di jalanan macet gara-gara banjir katanya.
kemudian segala macam nggak bisa kita beraktivitas gara-gara banjir. Kayak sekarang COVID ya, semua jadi kan nggak bisa apa-apa ketika dunia sudah rusak, muka bumi sudah rusak, kita nggak bisa. Ngapain lah kita punya apapun kalau bumi kita sudah rusak, mau apa? Uang nggak bisa dibeli. Ibaratnya air sudah kotor, nggak bisa diminum. Mau punya uang berapapun, emang uang mau dimakan? Enggak kan? Tetap kita mah perlu makan, perlu minum. Makanya perlu menjaga bumi ini. Salah satunya hal yang terkecil dari sampah dengan Kampisman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Sofyan, terima kasih. Tuh anak-anak, dua nih tadi dari pesan dari Pak Sofyan. Pertama, sampah adalah tanggung jawab kita. Jadi pastikan jangan sampai buang sampah sembarangan. Kedua, tadi belajarlah untuk memilah sampah. Ini menjadi kunci nih. Minimal 2 tuh dari Kampisman tadi ya. Sampai memilah. Jangan kalau memanfaatkan mungkin nanti kita bisa lebih jauh lagi. Tapi 2 hal ini kita sama-sama terapkan, insya Allah bumi kita akan terjaga ya. Kita juga yang akan selamat. Terima kasih Pak Sofyan atas waktunya. Mudah-mudahan banyak berkah dan kebaikan buat Pak Sofyan. Itu aja. Anak-anak, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pisman, salam Kang Pisman. Perangi, pisahkan, manfaatkan.